Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Okay, I'm fine too. Okay, before we start our lessons, let's open our agenda by saying basmalah together. Bismillah. Okay, sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengertian, tujuan, dan structure of text news item. Jadi ada yang mau mereview materi kemarin? Oke, bagus. Jadi text news item adalah suatu teks yang menginformasikan kejadian penting yang layak untuk diberitakan kepada halayak ramai. Nah, selanjutnya, today's lessons we are going to talk about characteristic features of text news item and how to read a news. Nah, ciri-ciri yang pertama ada informasi singkat yang tertuang dalam headline. Nah, di video sebelumnya, pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa headline itu adalah summary of the news. Nah, jadi ciri-ciri text news item ini yaitu headline-nya berupa informasi yang singkat, nggak boleh panjang-panjang karena headline itu adalah summary of the news. Nah, yang kedua ada fokus pada suatu kejadian. Misalnya, si pembawa berita memberitakan tentang kejadian gempa bumi. Nah, si pembawa berita itu harus menceritakan atau memberitakan tentang gempa bumi tersebut. Tidak boleh memberitakan tentang hal lain. Lanjut, yang ketiga, dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, dan sebagainya. Nah, saying verb ini biasanya itu kan menggunakan past tense karena berita yang diberitakan itu adalah kejadian masa lalu. Ciri-ciri yang selanjutnya ada menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Nah, dalam video sebelumnya ini sudah berikan contoh yang berjudul 7.000 pekerja melakukan protes terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Nah, action verb-nya ini yaitu pekerja melakukan protes terhadap undang-undang. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari text news item. Oke, ciri-ciri yang terakhir yaitu sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan tempat. Nah, biasanya kita sering kan dengar dalam berita itu pasti ada waktu dan tempat kejadian. Nah, itu salah satu ciri dari text news item. Ada waktu dan tempat kejadiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca berita. Nah, newscasting itu membaca berita kan bermacam-macam ya. Ada berita kriminal, ada berita bisnis, ada berita yang happy seperti perayaan, ada berita entertainment, ada berita sedih, dan lain-lain. The way you deliver the news itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya beritanya serius, ya kamu beritakannya jangan sambil senyum-senyum. Kalau misalnya beritanya tentang entertainment atau beritanya happy, ya kamu bolehlah senyum sedikit. Nah, bagaimana sih tipsnya? Tips yang pertama yaitu kamu hafalkan dulu opening dan closingnya. Openingnya seperti ini dan closingnya seperti ini. Oke, setelah menghafal, kamu harus membaca beritanya kan, isi berita tersebut. Nah, kalau misalkan kamu ikut kompetisi newscasting itu, kamu tidak akan menemukan titik koma dalam isi berita tersebut. Jadi, kamu harus menentukan sendiri di mana kamu harus berhenti membaca dan di mana kamu harus lanjut membaca isi berita tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kamu perhatikan dulu kalimatnya. Awal kalimatnya itu selalu diawali dengan huruf besar. Nah, kamu tentukan dulu awal kalimatnya yang di mana yang huruf besar, kemudian kamu kasih tanda slash. Slash 1 itu tanda koma, kalau slash 2 itu untuk titik. Jadi jeda dulu, jedanya agak lama.
Nah, selain itu kamu bisa memperhatikan subjek dan verbnya. Kemudian, kalau kamu ketemu nih sama kata-kata yang sulit, kamu baca dulu beberapa kali, kemudian ketika kamu sudah yakin bacanya seperti ini, baru kamu baca. Begitu ya. Nah, tips yang selanjutnya yaitu kamu harus belajar tentang cara membaca angka. Karena seringkali pengecoh dalam newscasting itu adalah cara membaca angka. Jadi masih banyak yang belum bisa membaca angka. Seperti misalnya 2002, 1992, 1992. Nah, atau bisa juga dolar atau rupiah. Nah, itu juga banyak keluar, atau persen. Jadi kamu harus belajar cara membaca angka ya. Nah, jadi itu aja sih tipsnya untuk membaca berita. Kamu hanya perlu menghafalkan opening, kemudian baca isi beritanya, dan kemudian closing. Selanjutnya, kalian ditugaskan untuk mencari berita dari media online. Kemudian, you record yourself in front of camera. Kamu seakan-akan menjadi pembawa berita yang sebenarnya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.